Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-687 ini didukung oleh para pemain Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Titik sebagai Nyai Elam, Maji sebagai Mapanji Elam, Pardi sebagai Empuk Kapat, dibantu oleh Mucus, Surya, Aris dan Kiki, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan loyal terhadap Jayanegara, mereka lantas bergegas meninggalkan Wisma Sang Ponggawa untuk melanjutkan pekerjaannya. Malam masih akrab dengan sepi. Sinar rembulan temaram menerangi Majapahit. Tak seorang pun warga kota raja itu berani keluar dari rumah masing-masing, meski derap kaki kuda melintas di depan rumah mereka. Kini derap kaki kuda itu menuju ke sebuah wisma seorang pejabat kerajaan bernama Mapanji Elam.
Pedang-pedang mereka telah terhunus. Kali ini tugas akan mereka selesaikan tanpa banyak basa-basi lagi. Yang tidak mau dibunuh dan bersedia bergabung, diampuni. Kita masih harus membereskan beberapa orang lagi. Sedang hari sepertinya hampir pagi. Rasanya waktu tidak akan cukup untuk melaksanakan semuanya. Tidak, Rapangsa. Waktu kita harus gunakan sebaik-baiknya. Menjelang pagi, semuanya sudah harus selesai. Sebab itu, kita jangan banyak basa-basi lagi. Sebaiknya langsung bunuh saja. Iya. Lebih baik memang begitu. Bunuh atau ikat dia dan bawa ke istana. Ayolah, wisma kediaman Mapanji Elam sudah di depan kita. Jangan buang waktu lagi. Prajurit, turun dari kuda kalian masing-masing. Dan kita menyusup masuk wisma kediaman Mapanji Elam. Ingat, hanya pejabat kerajaan itu tujuan utama kita. Bila ada penjaga yang macam-macam, bunuh saja. Tetapi tetap hindari para penjaga. Ayo. Baik. Dengan cepat dan tanpa terasa, mereka telah menyeruak masuk menuju ruang pribadi Mapanji Elam. Bilik langsung dikurung rapat. Sebagian prajurit berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Sebagian lagi bersiap menyerbu masuk bersama Rapangsa dan Rapanya. Siapa kalian ini? Ampunilah kami. Jangan bunuh kami. Iya, jangan bunuh kami. Ambillah apa yang kalian inginkan. Tetapi jangan ambil nyawa kami. Ampun. Kau yang bernama Mapanji Elam, bukan? Bukan. Iya. Sudah, Kang. Mengaku saja, Kang. Jangan berbuat yang bukan-bukan, Kang. Ya, bagus. Ternyata istrimu yang cantik ini lebih bisa berpikir waras. Dan kuminta kau pun bisa berpikir waras. Sudahlah, Rapangsa. Binasakan saja dia. Kita tinggalkan tempat ini. Jangan. Ampunilah kami, Tuan. Bagus. Kau memanggil kami Tuan. Bagus. Jangan bunuh kami. Jangan. Aduh, Nyai. Ampun, Tuan. Ampun. Ambillah semua harta kami, uang kami, tapi jangan nyawa kami, Tuan. Jadi kalian sudah pasrah. Iya. Kami pasrah. Ampun, Tuhan. Ampun, Baiklah. Ampun. Sekarang aku mau tahu sampai di mana kalian bisa berpikir waras. Ayo, sebutlah satu nama antara Rakuti dan Jaya Negara. Ayo, Kang. Sebut saja nama Rakuti, Kang. Rakuti. Bagus. Kau sebut nama Rakuti. Itu artinya kau bersedia mengabdi kepada Rakuti. Iya, Tuan. Dia bersedia mengabdi pada Rakuti. Ayo, Kang. Katakan apa adanya. Katakan, Kang. Iya. Saya bersedia mengabdi pada Rakuti.
penguasa Majapahit. Benar? Tidak cuma di mulut saja? Sungguh, benar. Tidak hanya di mulut saja, Tuan. Prajurit, bawa orang ini ke istana menghadap Tuan Rakuti. Dia harus bisa membuktikan kata-katanya. Dua orang prajurit segera mengikat tangan Mapanji Elam. Tak lama kemudian dengan diantar 4 prajurit Mapanji Elam dikiring ke istana untuk menghadap Rakuti. Korban yang lain. Mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya karena harus mengejar waktu yang sebentar lagi mulai pagi. Segeralah menyebar. Wisma Punggawa Tinggi itu tidak dijaga ketat. Sepertinya cuma ada 6 penjaga yang sedang berkeliling. Ayo, cepat turun dari kuda kalian dan segeralah menyusup ke dalam. Ayo, prajurit-prajurit. Laksanakan tugas kalian. Karena masih ada beberapa pejabat atau punggawa tinggi lainnya yang harus kita bereskan. Dengan tanpa banyak suara, para prajurit pilihan mulai beraksi. Mereka serentak bergerak cepat dan terampil. Pakai bayangan-bayangan hitam, tubuh mereka mengendap-endap dan merayap memasuki halaman, kemudian pendopo, dan akhirnya memasuki ruangan dalam. Para penjaga Wisma Sang Punggawa Tinggi tidak ada yang menyangka bahwa malam itu adalah hari naas bagi majikannya. Kurang ajar! Kalian berani masuk tanpa kupanggil. Diamlah kau! Ayo Rabajat, sikat saja. Siapa sebenarnya kalian dan dari mana? Bangsa dan banyak terus mengejar Punggawa Tinggi itu dengan serangan-serangan gencar. Sang Punggawa kewalahan menerima serangan dari kedua orang yang bergerak bagaikan kesetanan itu. Tidak lama perlawanan itu pun bisa dipatahkan. Banyak dan bangsa tak lagi memberi kesempatan. Mampuslah kau Gedima Jaya Negara! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudahlah banyak. Dia sudah pasti mampus. Ayo, tinggalkan tempat ini. Baik, Rapansa. Mari. Prajurit, segera tinggalkan wisma ini dan segeralah menuju ke kuda masing-masing di luar. Ayo cepat. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ayo. Berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Derap kaki kuda mereka bagaikan iblis haus darah. Kemana arah dituju, disitulah korban tersungkur atau tergeletak berlumuran darah.
Tanpa banyak pertimbangan lagi, pedang-pedang mereka yang terhunus tak segan-segan melayang menghabisi nyawa sang pejabat atau penggawa tinggi kerajaan. Dari satu wisma ke wisma lain, dari satu tempat ke tempat lain, mereka bergerak begitu cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Tujuan mereka kini hanya satu, membinasakan dan sapu bersih setiap pejabat atau penggawa tinggi yang masih setia kepada Jaya Negara. Ayo prajurit-prajurit, segera menyebar dan merunduk-runduk. Ingat, nyawa pejabat itu yang kita utamakan. Lain-lainnya tidak perlu kita perhatikan. Kecuali kalau orang itu mengganggu pekerjaan kita. Sikat saja. Ayo prajurit, tunggu apa lagi? Cepat laksanakan. Menyebar dan segera masuk ke wisma pejabat itu. Habisi siapa saja yang mengganggu pekerjaan kita. Ayo, cepat. Masih banyak pekerjaan kita. Ayo, cepat. Kami, prajurit-prajurit Rakuti. Mengapa masuk wisma tanpa permisi? Aku seorang pejabat, dan kalian prajurit. Kenapa tidak mengerti tata krama? Kau agung-agungkan dirimu sebagai pejabat. Siapa yang mengangkatmu? Gusti Prabu Jaya Negara. Tidak ada Jaya Negara sekarang ini. Yang ada adalah Rakuti. Dan kau bukan lagi pejabat, tetapi tikus tanah yang harus dibinasakan. Kau kira siapa aku ini? Hingga kau bisa berbuat seenaknya. Bendera! Tangkap orang ini! Ayo, prajurit! Jangan buang-buang waktu. Masih banyak pekerjaan kita. Oh, rupanya kau tidak berdua. Iya, kami bukan cuma berdua. Sudahlah, waktu kami tidak banyak. Apa sebenarnya kemauan kalian? Nyawamu. Ya! Yang satu, pasukan segera beralih ke sasaran yang lain. Kini mereka tak mau banyak bicara lagi, kecuali hunusan pedang dan tikaman ke ulu hati. Sekarang derap kaki-kaki kuda itu mengarah ke wisma seorang pejabat lain, bernama Empu Kapat. Begitu lari kuda itu sampai di tempat yang dituju, segera para prajurit pilihan meloncat turun dari kuda masing-masing. Serentak mereka sudah sampai di halaman pendopo. Tanpa banyak kesulitan, ruang bilik Empu Kapat telah terkurung rapat. Beberapa prajurit menyeruak masuk. Rabanyak dan Rapangsa hanya diam berdiri di ambang pintu. Ayo, dobrak pintu ini. Ayo. Jangan sampai Tuan Rapangsa dan Tuan Rabanyak terlalu lama menunggu. Ayo. Ayo, kita bunuh dia. Siapa kalian? Tunggu. Tidak usah banyak bertanya. Tunggu. Tunggu. Tunggu.
Aku mohon kita bisa bicara baik-baik. Bukankah semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik? Sayang sekali. Kami tak punya waktu untuk bicara. Iya, benar. Waktu kami terbatas sekali. Diam! Sikat saja. Bunuh saja. Aku tahu. Itu adalah suara Rapangsa. Benar. Jadi kalian bersama dia? Iya. Beliau pimpinan pasukan kami. Kaukah yang bernama Empu Kapat? Iya, benar. Akulah Empu Kapat. Bagus. Kau tidak takut untuk mengaku? Buat apa takut mengakui diri? Karena aku memang orang yang kau sebutkan itu. Rabanyak, bagaimana? Sudahlah, tunggu apa lagi? Bunuh saja. Bukankah waktu kita tinggal sedikit? Empu Kapat, bersiaplah pergi ke neraka. Tidak. Jangan bunuh aku. Jangan. Kau Gedibal Jaya Negara. Kau harus kami habisi. Kami mendapat perintah untuk menghabisi setiap pejabat atau penggawat tinggi pemerintahan Jaya Negara. Mengapa begitu? Tidak adakah pilihan lain? Apakah kau akan tetap setia pada Jaya Negara? Tidak. Aku hanya akan mengabdi kepada siapa yang kuat. Siapa yang memerintah. Kalau begitu, kau bersedia mengabdi kepada Raja Majapahit yang baru, Rakuti? Iya. Aku bersedia mengabdi pada Rakuti. Prajurit, Saya Tuan Rapangsa. dan kau juga. Saya Tuan Rapangsa. Bawa Empu Kapat menghadap Tuan Rakuti ke Istana Majapahit. Baik Tuan Rapangsa. Kami akan membawa menghadap Tuan Rakuti. Dan yang lain-lain, tetap bergabung untuk meneruskan pekerjaan kita. Kembali mereka meneruskan pekerjaannya pada sasaran yang lain. Sementara itu Empu Kapat dibawa oleh 4 prajurit pilihan ke Istana Majapahit untuk dihadapkan pada Rakuti. Waktu terus mengejar mereka. Pagi sebentar lagi tiba. Oleh sebab itu, kini mereka benar-benar bertindak tidak banyak bicara. Begitu ditemui, langsung dibinasakan. Cepat! Bunuh dia! Bunuh! Jangan beri kesempatan bicara lagi! Bunuh! Dari satu korban ke korban berikutnya, begitu seterusnya, mayat-mayat pejabat atau penggawa tinggi kerajaan pemerintahan Jaya Negara bergelimpangan bermandi darah. Tak ada yang selamat dari kejaran mereka. Tak ada yang tersisa dan luput dari tangan mereka. Semua disapu bersih. Hingga hari menjelang pagi, pembantaian besar-besaran itu terjadi di seluruh Majapahit. Hari itu, peristiwa bersejarah itu terjadi pada tahun Saka Narawada Paksa Wong 1240 atau 1318 Masehi. Para pejabat atau penggawa tinggi yang mau bergabung diampuni dan yang setia pada Jaya Negara dibinasakan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dari satu korban ke korban lainnya, dari satu pejabat ke penggawa tinggi lainnya, mereka membabat habis semua para pangreh praja, pejabat maupun penggawa tinggi yang masih setia dan bersikap loyal kepada Jaya Negara. Para pejabat atau penggawa tinggi yang mau bergabung dan bekerja sama diampuni, tetapi yang masih berkiblat pada Jaya Negara langsung dibinasakan.
lolos ataupun luput dari kejaran para prajurit pilihan itu. Semuanya yang dianggap berbahaya pada malam itu disapu bersih. Hari itu, sampai hari menjelang pagi, terjadilah pembantaian besar-besaran di Majapahit. Para pejabat atau penggawa tinggi yang tidak setia terhadap Jayanegara, di antaranya Mapanji Elam, Empu Kapak, dan Tumenggung Empu Iwar, mereka selamat dan dapat hidup leluasa. Namun selebihnya terpaksa tewas dengan mengenaskan. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tahun Saka Narawada Paksawong 1240 atau 1318 Masehi. Majapahit bersimbah darah, bau anyir menyengat hidung. Banyak dan Rapangsa lalu kembali ke istana untuk melapor hasil pekerjaannya kepada Rakuti. Hari sudah beralih pagi. Wajah-wajah mereka menampakkan keangkeran. Percikan darah masih mengotori pakaian, tangan maupun pedang-pedang mereka. Kita beralih dari suasana Majapahit yang kisruh dan berbau anyir darah. Kini kita ikuti perjalanan Jayanegara yang tengah melarikan diri dengan hanya berkekuatan tak lebih dari 20 prajurit. Pagi menyambut rombongan Jayanegara dan pasukannya yang lelah memasuki sebuah desa. Karena hari masih pagi benar dan sinar mentari belum lagi memancarkan terangnya, maka rombongan Jayanegara hanya berhenti di tapal batas desa. Paman Tada, desa apakah yang ada di depan kita, Paman? Desa Bedander. Begitulah kata Bekel Gajah Mada. Apakah kita bisa singgah di sana, Paman? Kiranya seandainya Gusti Prabu mengendaki, akan kita kirim 2 prajurit memasuki desa untuk menyelidiki keadaan. Iya. Kukira memang sebaiknya begitu, Paman. Periksalah keadaan desa Bedander. Selidiki benar-benar. Apakah para telik sandi pemberontak ada di sana atau tidak? Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, hamba mohon permisi untuk turun dari kereta ini dan untuk berbicara dengan Bekel Gajah Mada. Iya, kerjakanlah, Paman. Arya Tadah lalu turun dari kereta Gusti Prabu untuk menghubungi Gajah Mada dan membicarakan tentang kemungkinan singgah di desa Bedander. Sementara itu di dalam kereta, Jayanegara berbicara pada Brahmana Ratu Kuning. Brahmana Ratu Kuning, Hamba Gusti Prabu. kiranya semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Aku sama sekali tidak menduga kalau Rakuti akan berbuat seperti ini. Dulu aku begitu percaya padanya. Aku bangga terhadapnya. Sebab itulah, kuangkat mereka menjadi pengalasan Winasuka. Ampun Gusti Prabu. Manusia memang sulit ditebak. Selama kehidupan ini masih ada, maka manusia bisa berubah setiap saat. Meski memang semua itu terpulang kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Rakuti, dia memang sosok lain dari orang-orang sudra yang begitu kokoh dan keras. Oleh sebab itulah, dia selalu membenarkan cara. Kendati cara itu salah dan sangat bertentangan. Brahmana Ratu Kuning, hamba Gusti Prabu. Apakah sebelumnya kau sudah mendengar tentang Rakuti dan rencana-rencana pemberontakannya? Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya cukup lama hamba mendengar berita tentang Rakuti ingin menjadi raja. Tetapi selama itu, hamba tidak menduga bahwa Rakuti akan melaksanakannya dalam bentuk pemberontakan seperti ini.
Dan lagi pada waktu itu, hamba tidak mencurigainya. Aku tidak tahu apa yang sekarang ini terjadi di Majapahit. Tentunya Rakuti sedang membersihkan orang-orangku dari istana. Itu biasa terjadi, Gusti Prabu. Setiap pergantian pemerintahan tentu akan dibarengi oleh pergantian tata cara. Hanya saja yang ini lain. Lain bagaimana maksudmu? Rakuti menguasai pemerintahan lewat suatu kekerasan, pemberontakan. Tentu caranya dia menggantikan para pejabat atau punggawa tingginya juga melalui kekerasan. Oh, kalau begitu, bisa dipastikan sekarang ini di Majapahit tengah terjadi pembunuhan besar-besaran, pembantaian massal. Hendaknya Gusti Prabu jangan dulu memikirkan hal itu. Bahwa Rakuti akan mengadakan pembersihan menyeluruh, itu sudah pasti. Dan bahwa Rakuti berbuat sewenang-wenang atas Majapahit, ini pun tidak bisa kita pungkiri. Namun Gusti Prabu, janganlah kita memikirkan semua itu. Sebaiknya kita mengadakan perencanaan, persiapan, penyusunan kembali kekuatan, agar kelak kita bisa masuk Majapahit. Entah bagaimana nasibnya Tumenggung Empu Iwar, Mapanji Elam, dan Pukapat, serta para punggawa tinggi dan pejabat lainnya. Sudahlah Gusti Prabu. Nanti Gusti Prabu malah sakit. Karena kita pasti akan kembali ke Majapahit di bawah pimpinan Gusti Prabu. Gusti, nampaknya Mapati Aryatada telah selesai berbicara dengan Tuan Pegah Gajah Mada. Brahmana Ratu Kuning mencoba menghibur hati Prabu Jayanegara yang gundah. Sejenak lalu mengalihkan pembicaraan pada Aryatada yang nampaknya telah selesai berbicara dengan Gajah Mada. Aryatada lalu berjalan mendekati kereta sang Prabu. Bagaimana Paman Tada? Bekal Gajah Mada telah memerintahkan 2 prajurit untuk memasuki desa Bedander dan menyelidiki keadaan desa itu, Gusti Prabu. Bagus. Aku harap desa ini aman dari jamahan Telik Sandi para pemberontak. Dan kita bisa singgah untuk istirahat beberapa saat. Hamba pun berharap demikian, Gusti Prabu. Malah seandainya memungkinkan, kita bisa sembunyi di desa itu sambil menyusun kembali kekuatan. Paman Tada. Hamba, Gusti Prabu. Di dalam pelarian ini, sebaiknya kita mengangkat seorang pimpinan pasukan untuk mengatur semuanya agar berjalan dengan sempurna. Hamba setuju, Gusti Prabu. Hamba pun sependapat, Gusti Prabu. Karena dengan adanya seorang pimpinan pasukan penyelamatan Gusti Prabu, maka kekuatan akan kembali kita susun. Di samping itu, pimpinan pasukan penyelamatan itu nantinya bertanggung jawab penuh atas keselamatan Gusti Prabu. Aku memilih Paman Bekal Gajah Mada sebagai Ini baik sekali, Gusti Prabu. Gajah Mada memang dapat diandalkan, baik bobot tanggung jawabnya maupun ilmu ulah kanuragannya, Gusti. Hamba merasa senang dengan penunjukan ini, Gusti Prabu. Karena dengan demikian, Tuan Gajah Mada dapat bekerja dengan baik dalam mengatur pasukan dan rencana-rencananya. Syukurlah, kalian semua bisa menerima Paman Gajah Mada yang aku tunjuk sebagai pimpinan penyelamat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan pembicaraan Prabu Jayanegara dengan Patih Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning. Kini kita ikuti perjalanan 2 prajurit Majapahit yang diutus oleh Gajah Mada untuk menyelidiki desa Bedander. Pagi mulai disinari kemilau cahaya mentari yang berwarna keperakan. Beberapa petani tampak 1-2 mulai menjalankan pekerjaan hariannya. Di sepanjang jalan yang dilalui 2 prajurit Majapahit itu, mulai ada kesibukan.
Penduduk desa Bedander ini rajin sekali. Sepagi ini mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya. Iya. Mereka ada yang pergi ke pasar, pergi ke sawah dan ladangnya. Luar biasa. Tentram sekali desa Bedander ini. Seandainya Gusti Prabu berkenan singgah dan tinggal di sini, kurasa tempat ini cocok sekali. Ya, ini pemikiran kita. Tetapi Tuan Bekel Gajah Mada tentunya punya pemikiran lain. Pemikiran yang tidak sekedar cocok karena situasi dan keadaan, melainkan cocok ditimbang dari segi taktis dan strategis. Ayo, kita periksa keadaan desa ini seluruhnya. Iya, mumpung masih pagi. Sehingga sebelum sore datang nanti, kita sudah bisa memberitahukan kepada Tuan Bekel Gajah Mada. Iya. Prajurit Majapahit itu berkeliling desa. Mereka melihat-lihat situasi dan bertanya tentang desa Bedander kepada para penduduknya. Dua prajurit itu mendatangi mereka di sawah-sawah, ladang, pasar, ataupun di dalam jalan. Maaf, Pak. Apa benar ini desa Bedander? Oh, benar, Tuan. Tuan-tuan ini berasal dari mana? Begini, Pak. Kami ini datang dari jauh, Pak. Ingin mencari tempat berteduh untuk beberapa saat lamanya. Oh, ya. Coba tuan-tuan datang pada kepala desa. Barangkali di sana Bapak Kepala Desa bisa memberi keterangan di mana tuan-tuan bisa menginap. Lalu, apakah selama ini ada orang asing datang kemari selain kami, Pak? Wah, setahu saya belum pernah, Tuan. Setidak-tidaknya belakangan ini, ya, baru tuan-tuan inilah. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Iya. Mari, Kang. Kita lanjutkan. Mari. Permisi, Pak. Ya. Siapa tuan-tuan? Sepertinya mereka dua orang prajurit Majapahit. Tapi kok aneh sekali perangainya. Apa jangan-jangan telah terjadi sesuatu di kota Raja Majapahit? Dua prajurit Majapahit utusan Gajah Mada itu kembali berkeliling desa Bedander. Kini lari kudanya diarahkan ke area persawahan dan ladang. Keduanya mendekati seorang petani yang sedang bekerja mencangkul kemana. Maaf, Pak. Kami terpaksa mengganggu pekerjaan Bapak. Oh, tidak apa-apa, nak. Ada apa? Kami ingin bertanya. Apakah benar ini desa Bedander, Pak? Oh, betul. Apakah anak berdua ini datang dari jauh? Betul, Pak. Kami berdua datang dari jauh. Kebetulan kami melewati desa ini dan bermaksud mencari tempat untuk sekedar melepas lelah, Pak. Waduh. Sayang pondok saya kecil sekali. Kalau agak besaran, pasti anak berdua saya persilakan istirahat di pondok. Tidak, jangan repot-repot, Pak. Betul, Pak. Kami tak ingin merepotkan Bapak. Oh ya, apakah selain kami sudah ada yang datang ke desa ini, Pak? Setahu saya belum ada, nak.
Desa ini jarang dijarah oleh orang luar. Oh, jadi baru kami berdua, Pak? Betul, Nak. Saya baru melihat anak berdua yang belakangan ini datang kemari. Ya, baiklah, Pak. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Lalu, anak berdua ini mau menuju kemana? Ya, kemana saja, Pak. Barangkali ada emperan yang bisa kami jadikan tempat berteduh sementara, Pak. Waduh, kasihan. Jauh-jauh datang, tidak ada tempat yang layak. Maaf ya, saya tidak bisa menyediakan tempat istirahat. Tidak apa-apa, Pak. Permisi. Dua prajurit itu kembali memacu kudanya berkeliling desa Bedandar untuk menyelidiki keadaan tentang keamanannya, terutama kemungkinan adanya para telik sandi yang disebar oleh kaum pemberontak. Mereka berada di pasar-pasar, menyelinap di antara penduduknya untuk memastikan benar keamanan desa itu. Menjelang petang, dua prajurit utusan Gajah Mada itu kembali bergabung bersama rombongan untuk melaporkan keadaan keamanan desa. Mereka yakin tak ada telik sandi di desa Bedandar. Nah, apakah benar desa itu bersih dari para telik sandi kaum pemberontak? Dan mungkinkah Prabu Jayanegara akan menetap di desa Bedandar selama pelariannya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih